Sehingga antara policy di hulu hingga ke hilir akan lebih sinergi. Ini untuk memudahkan berbagai transaksi restitusi, perbaikan proses kerja dan fasilitas import. Kami juga telah mendapatkan feedback dalam situasi seperti ini, mungkin ada perusahaan merger, akuisisi itu perlu untuk lebih cepat dan biasanya ini terhalangi oleh policy karena adanya implikasi perpajakan. Kami sangat terbuka untuk membuka dan melihat aspek perpajakan agar perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan merger akuisisi itu jauh bisa lebih agile karena situasi memang mengharuskan begitu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons terkait kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dengan langkah-langkah deregulasi pajak dan kepabeanan untuk meringankan beban pelaku usaha Indonesia. Sri Mulyani bakal memangkas beban tarif yang dirasakan pelaku usaha hingga 14% melalui 4 langkah strategis. Sebagaimana diketahui, langkah ini diambil menyusul keputusan pemerintahan Trump yang menetapkan tarif impor terhadap produk Indonesia menjadi 32%. Langkah pertama, pemerintah Indonesia akan memangkas beban 2% yang berasal dari reformasi administrasi perpajakan dan bea cukai. Dengan langkah penyederhanaan administrasi, beban tarif dapat ditekan menjadi 30%. Langkah kedua adalah pemangkasan tarif pajak penghasilan atau PPh impor, dari yang sebelumnya 2,5% menjadi hanya 0,5%. Hal ini diklaim dapat memangkas beban tarif tambahan sebesar 2% sehingga membuat total beban tarif turun menjadi sekitar 28%. Langkah ketiga dilakukan melalui penyesuaian tarif bea masuk produk impor yang berasal dari Amerika Serikat dan masuk kategori Most Favored Nation atau MFN. Tarif yang semula dikenakan sebesar 5% hingga 10% akan diturunkan menjadi 0% sampai 5%. Terakhir, Sri Mulyani juga menjanjikan penyesuaian terhadap tarif bea keluar untuk komoditas minyak sawit mentah atau CPO yang diklaim ekuivalen, menurunkan beban pengusaha sebesar 5%. Dengan demikian, total pengurangan beban dari 4 langkah tersebut mencapai 14%, sehingga beban tarif akibat kebijakan Trump tinggal 18%. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mempercepat proses trade remedies seperti bea masuk anti-dumping atau BMAD, agar bisa diselesaikan hanya dalam 15 hari dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Reformasi yang dilakukan ini juga sejalan dengan peningkatan kualitas layanan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, terutama dengan kehadiran sistem digital perpajakan Cortex. Ia menegaskan bahwa reformasi perpajakan tidak hanya mendorong efisiensi birokrasi, tetapi juga menjadi langkah strategis menghadapi tekanan eksternal. Kami juga telah mendapatkan feedback dalam situasi seperti ini, mungkin ada perusahaan merger, akuisisi itu perlu untuk lebih cepat dan biasanya ini terhalangi oleh policy karena adanya implikasi perpajakan. Kami sangat terbuka untuk membuka dan melihat aspek perpajakan agar perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan merger, akuisisi itu jauh bisa lebih agile karena situasi memang mengharuskan begitu. Beberapa fiscal measure ini kalau dihitung berdasarkan imputed tarif adalah sebagai berikut. Kalau perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan dari mulai pemeriksaan pajak, restitusi pajak, perizinan, ini ekuivalen mengurangi tarif hingga 2% sendiri. Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32%, ini bisa dengan berbagai reform 2% lebih rendah. Kebijakan perpajakan untuk PPh import, kami akan melakukan penyesuaian untuk produk tertentu yang tadinya antara 2,5 ke hanya 0,5%. Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif. Jadi anything yang bisa mengurangi tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika kita akan coba lakukan. Penyesuaian tarif bea masuk produk import yang antara 5 hingga 10% menjadi 0 sampai 5%, ini berarti mengurangi lagi 5% beban tarif.
Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam Most Favored Nation. Untuk tarif beasiswa, beasiswa karena kita sering ngasih beasiswa, mohon maaf. Bea keluar untuk CPO kita juga akan lakukan adjustment. Ini juga ekuivalen mengurangi beban hingga 5%. Dan trade remedies ini termasuk Menteri Perdagangan, Pak Menko Perekonomian semua minta agar bea masuk anti dumping, imbalan safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari. Itu akan kita lakukan bersama dengan KL yang lain. Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak, bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden. Ini adalah waktu yang tepat untuk deregulasi dan reform yang lebih ambisius.